Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma hijjan lil fuqara'i wal masakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadun wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, iza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya lil ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'zim wa takrim khatib. Yang pertama sekali kepada Abi Walid Tengku sebagai gure Ulun Tuan Ban Bandung. Ta'zim wa takrim khatib kepada seluruh pengurus Masjid Jami' Zadul Mu'ad yang getanyo cintainya. Ta'zim wa takrim khatib teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum oleh khatib membaca dua rukun al-khutbah, tentu nana iringi dengan sedikit mau'idhah hasanah yang semoga dengan mau'idhah tersebut menjadi pelajaran di dalam kehidupan getanyo bersama. Begitu juga khatib niba uro yang mulianya ingin memberikan sedikit pandangan singkat yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi khatib sendiri dan hendaknya menjadi bahan ulangan bagi seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah khatib niba uro yang mulianya yaitu nikmat Allah yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Getanyo manusia, walaupun getanyo adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, akan tetapi getanyo beta ingat dan beta sadari yang bahwa kita hanya seorang hamba yang dhaif. Getanyo merupakan statusnya hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika getanyo berstatus hamba, tentu udip getanyo adalah tergantung di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan getanyo berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan getanyo tidak akan mampu tamu hudip di atirung dunianya tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedetik pun getanyo tidak mampu hidup dalam keadaan sehat tanpa pemberian nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepersen pun getanyo tidak akan memiliki kekayaan tanpa diberikan nikmat kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyomenan para hadirin, dari fun getanyo udip,
dari fon getanyo diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunda getanyo masing-masing. Mulai getanyo diciptakan dari segumpal mani berubah menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah tersebut berubah berbentuk menjadi segumpal daging, akhirnya membentuk menjadi jasad manusia. Dan kemudian oleh Allah Ta'ala netiupkan ruh di dalam jasad tersebut, sampean getanyo nepelahi oleh Allah Ta'ala di dalam dunia, sampean uronyo getanyo na yang ka tumbuh remaja, na yang ka dewasa, na yang ka berkeluarga, na yang ka tuha kamu anak cucu, mandum-mandumnyan getanyo tamu udip dari fun adalah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena getanyo adalah hamba yang dhaif, tidak ada kekuasaan sedikit pun bagi getanyo untuk terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap detik getanyo sabi-sabi berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya para hadirin, apakah setiap pemberian Allah kepada getanyo, setiap pemberian Allah Ta'ala kepada getanyo yang berbentuk nikmat, apakah itu bisa digolongkan sebagai nikmat Allah yang sesungguhnya? Belum tentu para hadirin sekalian. Golom tente nikmat yang kan pesinggah oleh Allah Ta'ala bak getanyo uronyo, golom tente nyan adalah nikmat yang sesungguhnya. Umpamanya Allah Ta'ala neberi kepada getanyo ni bak uronyo adalah kesehatan, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani. Apakah kesehatan itu merupakan nikmat yang sesungguhnya dari Allah? Golom tente. Dikarenakan andai kesehatan yang neberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo, semakin si uro semakin to getanyo dengan Allah, semakin si uro getanyo semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngan kesehatannya tidak akan menghalangi getanyo daripada beribadah kepada Allah, tidak akan menghalangi kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian setiap perintah Allah mampu getanyo kerjakan, setiap larangan Allah mampu getanyo tinggalkan. Itu benar bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang sesungguhnya. Akan tetapi sebaliknya, ma'syaral muslimin rahimakumullah, andaikan kesehatan neberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo uronyo, ngan kesehatannya dapat menciptakan jarak getanyo dengan Allah, getanyo semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah getanyo hantam pernah tak kerjakan, padahal kesehatan neberi oleh Allah Ta'ala, sanggup untuk talakukan perintah Allah. Larangan Allah begitu mudah getanyo abaikan. Nyan ingat para hadirin sekalian bahwa kesehatan itu bukan nikmat yang sesungguhnya dari Allah, akan tetapi itu merupakan istidraj. Begitu juga harta yang nepesinggah oleh Allah Ta'ala bak getanyo. Uronyo Allah Ta'ala na neberi kekayaan kepada getanyo yang mencukupi. Apakah kekayaan itu merupakan nikmat dari Allah? Juga golom tente para hadirin sekalian, andai kekayaan yang getanyo miliki merupakan hasil daripada transaksi haram, getanyo tarumpok kekayaan tersebut hasil daripada jual sabu-sabu, hasil daripada tayak publobui. Uronyo getanyo kadang hana ta publobui, tapi but getanyo publiship online. Nyan publiship nyan tengku-tengku ma'syaral muslimin sekalian sama lagi publobui. Peng nyan adalah peng haram. Andaikan kekayaan yang getanyo miliki adalah hasil daripada haram, ataupun kekayaan yang getanyo miliki hasil daripada halal, akan tetapi getanyo pergunakan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ataupun dengan kekayaan yang getanyo miliki, kekayaan tersebut dapat menciptakan jarak getanyo dengan Allah, lale getanyo bak tak uruh-uruh harta, sehingga
perintah Allah getanyo abaikan, justru larangan Allah yang getanyo kerjakan. Nyan menyolagenyan status kekayaan yang na bak getanyo. Nyan beta ingat kekayaan itu walaupun berbentuk nikmat, akan tetapi itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya sama seperti kekayaan yang diberi oleh Allah taala kepada orang-orang kafir. Kekayaan yang diberi oleh Allah taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Takalan urang-urang kafir kaya luar biasa. Pu yang diperleh awaknya di blok. Motor mewah di blok, rumah mewah di pegot. Tapi beta ingat kekayaan yang diberi oleh Allah taala ke orang kafir itu bukan nikmat. Maka sama syid, andaikan kekayaan diberi oleh Allah taala kepada getanyo, justru kekayaannya dapat melalaikan kita daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan kekayaan yang na bak getanyo sama dengan kekayaan yang na bak orang kafir. Berbicara mengenai istidraj, putra yang geken dengan istidraj. Menyo dalam bahasa Aceh, maksud dengan istidraj adalah Allah Ta'ala nebiarkan getanyo hidup di dalam kenikmatan agar getanyo tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan dengan istidraj. Sehingga takalan urang kadang-kadang ngon getanyo igoknyan hantom to pi masjid, gesemayang hantom puasa bek tak cekot, tapi kekayaan luar biasa. Udip geknyan cukup mewah, padahal ibadat hana, tapi neberi kekayaan oleh Allah, nyan kekayaan nyan gepenan dengan istidraj. Di dalam kitab Hasyiah Dusuki ala Syarihil Ummul Barahin, dalam kitabnya nan ta'arif bagaimana yang dimaksud dengan istidraj. Geta'arif istidraj di sinan adalah istirsalun ni'ami 'alal 'abdi inda istirsalihi lil ma'asi, yaitu Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya di ketika hamba itu adalah berada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Nyan maksud dengan istidraj. Allah neberi kekayaan, neberi kesenangan kepada getanyo, padahal getanyo dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis neungkapkan, "Iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya lil ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada hambanya, padahal hamba itu adalah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ingat, ma yuhibbu nepegah oleh Rasulullah, itu bukan tanda cinta Allah kepada si hamba itu. Nyankan tanda kasih sayang Allah, ngan geberi nikmat tersebut kan tanda kasih sayang Allah kepada hamba yang maksiatnya. Akan tetapi fa innama huwa istidraj, akan tetapi itu hanya sebatas istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nyan adalah hanya sebatas istidraj dari Allah. Nebiarkan oleh Allah taala si hamba tersebut lalai dengan kemewahannya, lalai dengan kenikmatannya. Ada saatnya Allah akan nebalah singoh di uru akhirat dengan azab yang sangat pedih. Maka ma'syaral muslimin sekalian, getanyo uronyo sudah saatnya getanyo tak perhatikan pada diri getanyo, tak deteksi pada diri kenikmatan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo. Apakah nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo uronyo, apakah itu benar-benar nikmat yang sesungguhnya, ataupun justru itu adalah istidraj. Munyo memang yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo uronyo adalah nikmat yang sesungguhnya, dengan nikmatnya getanyo tentu tidak akan mengabaikan perintah Allah. Getanyo akan sanggup menjauhi segala larangan-larangan Allah. Akan tetapi munyo nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo itu merupakan istidraj.
maka dengan kenikmatan getanyo justru getanyo semakin jiuh dengan Allah, ibadah getanyo semakin buo, but yang get han ruh getanyo pubut, nyo yang sanggup menimbang-menimbangnya nyo adalah diri getanyo masing-masing. Maka ketika getanyo nyo adalah ternyata ketika tak perasa kedrot, ternyata kenikmatan selama ini yang diberi oleh Allah kepada getanyo merupakan istidraj, nyo adalah cepat-cepat getanyo bertaubat kepada Allah, bagah-bagah getanyo tak mohon ampun kepada Allah. Dikarenakan andaikan getanyo tidak sempat memohon ampun kepada Allah atas kelalaian yang nabak diri getanyo, nyo getanyo akan menjadi penyesalan, menjadi orang yang sangat menyesal semenyesal-menyesalnya. Pajan getanyo akan menyesal singo di uro akhirat. Dikarenakan Allah Ta'ala ketika getanyo dalam keadaan lalai, nyan Allah Ta'ala akan netarik nyawang getanyo dengan secara tiba-tiba hana nepreh taubat getanyo, memang getanyo hana segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulla syai hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Ketika getanyo hamba Allah tuo terhadap apa yang telah diperingatkan oleh Allah melalui lisan-lisan Rasulullah, melalui lisan-lisan para ulama, melalui lisan-lisan muallim getanyo, falamma nasu bima zukiru fatahna alaihim abwaba kulla syai. Allah Ta'ala akan membukakan pintu kesenangan kepada si hamba itu, hatta iza farihu bima utu, sehingga ketika getanyo senang, getanyo kamabuk dalam kesenangan tersebut, dalam kenikmatan tersebut, akhaznahum baghtatan, maka bakwatenyan Allah Ta'ala akan ngecabut nyawang getanyo dengan secara tiba-tiba. Maka bakwatenyan ke Allah Ta'ala akan nepelemah azab yang sangat luar biasa singoh di uro akhirat. Faiza hum mublisun, bakwatenyan getanyo baru merasa rugi, bakwatenyan getanyo baru merasa menyesal, dupna menyesal getanyo, sampai-sampai getanyo talake kembali lom udip di dalam dunia. Maka segolom truk wate penyesalan yang laginya nerupa ma'asyaral muslimin sekalian. Marilah saban sari le getanyo uronyo tak perhatikan pada diri getanyo. Semoga kenikmatan yang diberi oleh Allah Ta'ala bak getanyo sampean uronyo itu benar-benar nikmat yang sesungguhnya, bukan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya eno yang dapat ulun tuan sampaikan atau perhatian ulun tuan ucapkan ribuan terima kasih, dan ada segala kekurangan yang dalam pada diri ulun tuan, nyo lun mohon maaf sebesar-besarnya. Jino tabaca rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.